Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dunia kembali menyaksikan sebuah babak baru yang sangat mencemaskan dalam dinamika kekerasan di kawasan Timur Tengah. Ketegangan yang selama ini terpendam dan berlangsung secara bertahap, kini telah meledak dan mencapai titik didih yang sangat berbahaya. Fokus perhatian dunia saat ini tertuju tajam pada pertikaian terbuka yang kini meletus antara Israel dan kelompok Hizbullah. Segalanya bergerak sangat cepat, melebihi kecepatan informasi yang sampai ke telinga kita. Semuanya bermula ketika gelombang serangan udara besar-besaran diluncurkan, menghantam wilayah ibu kota Beirut, serta sejumlah titik strategis yang tersebar di berbagai penjuru Lebanon. Dalam waktu yang sangat singkat, suasana berubah total. Langit yang biasanya tenang, tiba-tiba dipenuhi oleh deru pesawat tempur dan dentuman ledakan yang menggetarkan bumi. Dampak yang menghancurkan. Laporan-laporan yang masuk menyebutkan bahwa serangan yang dilakukan ini memiliki skala yang luar biasa. Puluhan bahkan ratusan target disasar secara simultan dalam satu waktu. Ledakan demi ledakan terdengar bersahutan, tidak hanya di daerah perbatasan, tetapi juga menembus jauh ke dalam wilayah pemukiman dan pusat kegiatan masyarakat. Suasana panik langsung melanda seluruh lapisan masyarakat. Warga sipil yang tidak tahu menahu tentang politik dan strategi perang, tiba-tiba harus berlari mencari tempat berlindung. Rumah-rumah warga hancur berantakan, infrastruktur umum yang menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari rusak parah, dan jalanan yang biasanya ramai kini menjadi sunyi senyap atau justru dipenuhi oleh kepanikan massal. Dalam hitungan jam saja, situasi di wilayah tersebut berubah drastis menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang nyata. Asap hitam mengepul tinggi ke angkasa, menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya kekuatan militer yang dikerahkan dan betapa rapuhnya pertahanan serta keselamatan rakyat biasa di tengah badai perang. Respons yang cepat dan mematikan. Namun, seperti yang sudah bisa diduga, kekerasan yang datang tidak berlangsung satu arah. Respons datang dengan sangat cepat, bahkan sebelum debu ledakan sempat mengendap sepenuhnya. Kelompok Hizbullah yang selama puluhan tahun dikenal bukan hanya sebagai organisasi politik, melainkan kekuatan militer non-negara dengan kapasitas tempur yang sangat signifikan dan terlatih di kawasan ini, tidak membiarkan serangan tersebut berlalu begitu saja. Mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan, kesiapan, dan keberanian untuk membalas. Tidak butuh waktu lama setelah serangan udara mereda, langit wilayah utara Israel kembali dipenuhi oleh ratusan proyektil. Serangkaian roket diluncurkan secara masif menyeberangi perbatasan. Sirene peringatan bahaya berbunyi nyaring di berbagai kota dan desa di wilayah Galilea hingga dataran tinggi Golan. Suara sirene itu menjadi tanda bahwa perang telah resmi berbalik arah dan serangan balasan sedang berlangsung. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa target yang disasar oleh pihak Hizbullah bukanlah wilayah sembarangan atau area kosong belaka. Laporan menyebutkan bahwa sasaran utamanya adalah titik-titik yang memiliki nilai strategis tinggi, mulai dari markas-markas militer, pos pengawasan, benteng pertahanan, hingga infrastruktur keamanan Israel di wilayah utara. Melalui serangan ini, pesan yang ingin disampaikan sangat jelas dan tegas. Setiap agresi yang menimpa wilayah Lebanon dan rakyatnya akan dijawab dengan kekuatan yang sepadan. Bahwa kedaulatan dan keamanan mereka tidak bisa diganggu-gugat, dan setiap pukulan yang datang akan mendapatkan balasan yang setimpal. Siklus kekerasan yang sulit dikemputus. Kini, kita semua menyaksikan bagaimana situasi berubah menjadi sebuah lingkaran setan yang semakin sulit dikendalikan. Pola yang terjadi sangat klasik namun sangat berbahaya. Serangan dibalas dengan serangan yang lebih keras. Tekanan dijawab dengan tekanan yang lebih kuat. Dalam dinamika seperti ini, eskalasi perang menjadi sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Ketika satu pihak merasa harus menunjukkan kekuatan agar tidak dianggap lemah, dan pihak lainnya merasa wajib membalas untuk menjaga harga diri serta kepercayaan rakyatnya, maka pertumpahan darah akan terus berlanjut tanpa ada ujung yang jelas. Pemerintah Israel melalui saluran resmi mereka telah menegaskan dengan nada yang sangat keras. Mereka menyatakan bahwa operasi militer yang sedang berjalan ini akan terus dilanjutkan. Tidak ada rencana penghentian dalam waktu dekat, dan mereka siap untuk menghadapi segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh pihak Hizbullah. Mereka tampak tidak bergeming, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur atau mengendurkan kesiapan tempur mereka. Justru mereka memberikan sinyal bahwa mereka siap merespons setiap gerakan baru yang dilakukan oleh musuh mereka. Kedua belah pihak sama-sama menunjukkan gigi tajamnya, sama-sama menunjukkan bahwa mereka siap untuk berperang habis-habisan. Penderitaan rakyat sipil. Di tengah pertarungan gengsi, kekuatan, dan strategi militer ini, ada satu realitas pahit yang tidak boleh kita lupakan sedikitpun. Pihak yang paling menderita, yang paling merasakan dampak pedih dari semua pertikaian ini, adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah. Di wilayah Lebanon, ribuan bahkan mungkin jutaan warga kini harus hidup dalam ketakutan. Banyak dari mereka terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah, tanah, dan harta benda yang telah dibangun bertahun-tahun, hanya untuk mencari tempat yang sedikit lebih aman. Mereka menjadi pengungsi di negeri sendiri, hidup tanpa kepastian kapan semua ini akan berakhir. Di sisi lain, warga yang tinggal di wilayah utara Israel juga tidak luput dari ketakutan.
Kehidupan normal mereka terganggu total. Anak-anak tidak bisa bersekolah dengan tenang, orang tua tidak bisa bekerja dengan aman, dan setiap detik mereka harus waspada terhadap suara sirene yang bisa berbunyi kapan saja. Hidup dalam bayang-bayang kematian dan kehancuran adalah beban yang sangat berat untuk ditanggung oleh manusia biasa. Mereka adalah korban sesungguhnya. Mereka tidak duduk di ruang rapat untuk menentukan kebijakan perang, namun merekalah yang harus menanggung akibatnya secara langsung. Ancaman konflik regional yang lebih luas. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan bagi seluruh dunia adalah fakta bahwa konflik ini kini tidak lagi bisa dianggap sebagai insiden lokal yang terbatas. Banyak pengamat politik dan militer internasional yang memberikan peringatan keras. Mereka menilai bahwa apa yang terjadi saat ini memiliki potensi yang sangat besar untuk melebar, berkembang, dan berubah menjadi sebuah konflik regional berskala luas yang melibatkan lebih banyak negara dan kekuatan besar. Terlebih lagi, situasi ini terjadi di tengah peta geopolitik yang sudah panas. Kita tahu bahwa di balik layar terdapat keterkaitan yang kuat dengan kekuatan-kekuatan besar dunia, seperti Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Israel, serta Iran yang memiliki pengaruh besar terhadap kelompok-kelompok perlawanan di kawasan ini, termasuk Hizbullah. Jika api pertempuran ini semakin membesar, resiko untuk menyeret kekuatan-kekuatan besar ini ikut terjun langsung menjadi sangat nyata. Dan jika itu terjadi, maka dampaknya bukan hanya akan dirasakan di Asia Barat saja, tetapi akan mengguncang tatanan dunia secara keseluruhan. Dampak global yang mulai terasa. Tanda-tandanya sebenarnya sudah mulai terlihat. Ketidakpastian yang diciptakan oleh perang ini membuat pasar keuangan dunia menjadi gelisah. Harga energi yang sangat bergantung pada stabilitas kawasan ini mulai bergejolak dan tidak menentu. Kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak dan gas membuat ekonomi global waspada. Dunia internasional melalui berbagai organisasi dan negara-negara netral terus menyerukan agar semua pihak menahan diri, menghentikan tembakan, dan kembali ke meja perundingan. Namun sayangnya, seruan moral tersebut tampaknya belum didengar. Di lapangan, dinamika justru bergerak ke arah yang sebaliknya, menuju intensitas pertempuran yang semakin meningkat. Tantangan di tengah arus informasi. Di era digital dan media sosial seperti sekarang ini, kita juga dihadapkan pada tantangan lain. Arus informasi mengalir deras, namun tidak semua informasi itu murni dan objektif. Berbagai narasi bermunculan, dibangun oleh masing-masing kubu untuk memenangkan opini publik, untuk membenarkan tindakan mereka sendiri, dan untuk menyalahkan pihak lawan. Setiap pihak memiliki sudut pandang, versi kebenaran, dan cara penyampaian yang berbeda-beda. Dalam kondisi yang serba cepat dan membingungkan seperti ini, kita sebagai masyarakat dituntut untuk memiliki kecerdasan yang tinggi dalam menyaring informasi. Kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak boleh mudah terpancing emosi, dan harus berusaha melihat peristiwa ini dari berbagai sisi, agar bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi secara lebih utuh dan luas. Kesimpulan. Hadirin sekalian, apa yang terjadi di perbatasan Lebanon dan Israel saat ini berada dalam fase yang sangat kritis dan sensitif. Setiap langkah yang diambil oleh para pemimpin militer dan politik, setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi yang sangat besar. Satu kesalahan perhitungan saja bisa memperbesar api perang menjadi tak terkendali. Namun, satu langkah bijak juga bisa menjadi jalan untuk meredakan ketegangan. Namun, hingga saat ini, satu hal yang pasti dan tidak bisa disangkal, serangan balasan telah terjadi. Pesan telah disampaikan, dan siklus kekerasan yang menyakitkan ini sayangnya masih terus berputar tanpa ada tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Mari kita berharap agar hikmah dan kebijaksanaan dapat segera hadir, menghentikan pertumpahan darah, dan mengembalikan kedamaian bagi semua pihak yang sedang menderita. Saya Amangku Hakim, Medsos. Semoga uraian ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.